semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini terhadap kamu. Boleh kalian fokuskan dianya siapa, orangnya, dan aku akan mencoba menarik energi dari si dia, isi hati dia terhadap kamu hari ini. Oke. Ayo, jatuh. I bury myself in work to forget you. Jadi dia itu selalu kepikiran kamu. Sampai-sampai dia itu nggak bisa melakukan hal lain, nggak bisa memikirkan hal lain selain kamu. Jadi cara dia biar dia bisa lupa dengan pikirannya tentang kamu, dia menyibukkan diri dengan bekerja. We both know I'm not the one for you. Ya, kita tahu bahwa bukan cuma dia satu-satunya yang bisa kamu pilih gitu ya, yang bisa menjadi pasanganmu, yang baik untukmu kayak gitu. I know that I crossed the line with you. Aku tahu aku telah melewati batasan kamu ya. Entahlah apa itu, mungkin dia sering berulang kali mengkhianati kamu ya, atau mungkin dia sampai melakukan tindak kekerasan sama kamu. Intinya dia melampaui batas ya, lewat batas lah gitu. Tapi di sini I'm so attracted to you, dia masih tertarik sama kamu, dia masih sayang sama kamu ya. Tuh, I love you unconditionally. Dia masih cinta sama kamu. Jadi isi hatinya masih ada kamu. Pikiran dia masih sama kamu. Gairah dia masih sama kamu. Wow. Jadi benar-benar yang dia masih cinta ya sama kamu. Jangan dipertanyakan lagi tentang cintanya. Pikirannya ada di kamu. Gairahnya ada di kamu. Hatinya ada di kamu. Ya. 10 of One. Okay, Wheel of Fortune reverse. Seven of Pentacles reverse. Page of Cups. Queen of Coins. Okay, Strength reverse. Yap. Saat ini situasi dia memang sedang fokus sama kerja karena nampaknya dia ini punya suatu tanggungan yang harus terpenuhi. Bisa jadi tanggungan keluarga atau dia memang punya sesuatu ya, entah itu hutang atau tanggungan bayar apa gitu ya. Intinya dia punya hal yang harus dia tanggung dan harus dia lunasi, harus dia penuhi secara ekonomi gitu ya, secara keuangan. Jadi di sini dia benar-benar yang sedang gila kerja. Sambil itu juga sambil dia gila kerja juga karena memang mau ngelupain kamu ya, karena dia selalu kepikiran kamu padahal secara real kehidupan dia butuh uang ya. Jadi nggak mungkin kan dia lagi butuh uang tapi kok kerjanya cuma mikirin kamu doang. Ya udah, jadi dia bener-bener yang kerja itu bener double mungkin atau triple pekerjaannya, dia tumpuk kayak gitu ya. Dia dia kerjakan ya, jadi kerjanya itu berlipat ganda seperti itu. Jadi saat ini tuh benar-benar dia yang nggak ngefokusin tentang cinta-cintaan gitu ya. Mau itu dengan kamu ataupun dengan siapapun, saat ini tuh dia nggak ngefokusin tentang cinta-cintaan. Justru malah dia berpikir kalau cinta itu ya, atau romansa, percintaan itu justru malah menambah beban hidup dia saat ini. Kalau misalkan dia melakukan suatu romansa dengan seseorang, menurut dia makin nambah beban dia. Jadi
percintaan itu suatu beban hidup dia yang lain kayak gitu. Jadi nambah beban hidup. Jadi maka dari itu saat ini tuh dia lagi nggak fokus sama percintaan. Kalaupun kamu lihat ternyata dia ada kok pasangannya gitu ya, dia lagi menjalin suatu hubungan kok dengan seseorang. Oke, mungkin pasangannya itu mau dia abaikan gitu ya. Pasangan itu fine-fine aja, dia sibuk sama kerjaan. Karena aku lihat di sini dia tidak tidak fokus pada percintaan kayak gitu ya. Jadi mungkin ya hanya sekedar status ya dia punya pasangan, tapi kalau secara lahir ya, batin ya, eh, nggak ada tuh perasaan ingin memfokuskan atau eh, apa memprioritaskan percintaan enggak ya, nggak ada niat. Ya mungkin karena pasangannya itu yang menerima dia untuk dia nggak fokusin kayak gitu ya. Jadi nggak ada cinta di situ. Hanya sekedar status. Ya pasangannya mau nerima aja gitu ya, diabaikan karena dia sibuk kerja gitu. Dan situasinya memang antara kamu dengan dia saat ini tuh memang udah berakhir, dan ini tuh sebenarnya fase pasang surut dalam hubungan ya. Semua orang pasti pernah mengalami ini, dan ujian kalian memang tentang kesetiaan dan finansial ya, memang sedang diujinya itu. Makanya saat ini kalian berada di tahap menarik diri satu sama lain, butuh waktu untuk menyadarkan diri sendiri ya, untuk lebih mengerti tentang hubungan ini tuh maunya dibawa kemana kayak gitu ya. Jadi makanya di sini kalian dipisahkan. Tapi bukan berarti kalian benar-benar nggak ada kesempatan, tidak, ada kok, ada kesempatan untuk bisa kembali lagi. Cuman ya itu, kalian harus bisa menjadi jati diri yang baru, harus bisa paham dulu apa mau kalian gitu. Terus apa yang mau dijadikan prioritas terlebih dahulu kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan dia sibuk sama kerjaannya, terus kamu diabaikan, ya kan kamunya nggak mau dia abaikan. Jadi makanya di sini kalian pisahkan gitu ya. Dan aku melihat juga kalau misalkan dia ternyata ada yang baru ya, memang orangnya ini mungkin dia nggak suka sendirian, nggak mau terlihat bahwa dia ini nggak laku kayak gitu. Jadi makanya dia menjalin hubungan ya. Jadi dia masih eh, suka berpindah, masih suka berpindah dari satu fase hubungan ke fase hubungan lainnya kayak gitu ya. Ya mungkin salah satunya yang membuat kalian itu berpisah karena dia suka eh, apa menjalin hubungan dengan yang lainnya gitu ya. Ya selingkuh, susah amat gue ngomongnya. Ya selingkuh atau ya suka eh, tebar pesona dengan si lawan jenis lainnya kayak gitu, dengan si A, si B, si C kayak gitu. Makanya hubungan kalian hancur ya. Makanya di sini ketika kalian berpisah ya kok dia gampang banget dapetin pasangan, yaitu mungkin memang itu udah kebiasaan dia. Dan mungkin juga orang ini tuh ketika menjalin hubungan sama kamu itu mungkin gak cuma sekali dua kali dia selingkuh atau dia tebar pesona dengan lawan jenis lainnya kayak gitu ya. Gak cuma sekali dua kali, karena Wheel of Fortune reverse ini berarti eh, munculnya kembali apa sih kesalahan yang sebelumnya pernah terjadi gitu ya, masalah yang pernah terjadi di masa lalu terus muncul kembali. Jadi mungkin nggak cuma sekali dua kali dia ini suka selingkuh atau tebar pesona dengan yang lainnya. Nah ini yang ngebuat hubungan kalian hancur. Ada potensi dia pengen datang lagi, pengen memberikan suatu lamaran, pengen memberikan apa ya, pernikahan. Ya intinya dia pengen memberikan langkah selanjutnya di hubungan kalian. Ya, Page of Cup nih. Aku lihat memang dia pengen lagi menawarkan cintanya ke kamu, pengen lagi membuat kamu itu tahu tentang perasaan dia, bahwa kamu itu orang spesial di hati dia, bahwa kamulah orang yang dia inginkan ya. Ada potensi dia akan datang lagi ke kamu untuk menjadikan kamu sebagai kekasih dia kayak gitu ya. Dan dia akan
jujur sama kamu tentang perasaan dia, kayak gitu. Page of Cup. Di sini ada energi kayaknya kamu lebih muda ya dari dia. Ya, Page of Cup karena kamu yang ingin dia tuju, berarti aku lihat di sini kamu mungkin orang yang lebih muda dari dia. Dan dia ketika datang ke kamu berarti dia udah bisa stabil dari segala hal. Dia udah mulai bisa percaya diri lagi untuk memberikan kamu komitmen ya. Dia udah sadar diri tentang apa salah-salah dia terhadap kamu ya. Dan di sini dia udah siap untuk tulus memberikan hubungan yang penuh dengan kasih sayang ke kamu kayak gitu. Intinya di sini dia ketika datang ke kamu, dia ini udah siap mantap ya, udah stabil dari segala hal, udah sadar tentang kesalahan-kesalahan dia dan dia nggak mau lagi mengulang hal-hal yang pernah menjadi masalah di hubungan kalian yang kemarin kayak gitu. Apapun itu, aku rasa di Queen of Pentacles di sini dia akan berubah. Dia pun akan penuh perhatian sama kamu, dia akan percaya diri untuk menjalin hubungan dengan kamu. Bahkan di sini dia akan memberikan apa ya support ke kamu, bahkan mungkin di sini biar kamu percaya dan yakin sama dia, dia akan mengajak kamu traveling atau pergi ke tempat-tempat yang mewah, ke hotel mewah atau restoran mewah. Intinya dia akan memanjakan kamu ya, dia akan memberikan surprise, ngajak kamu ke tempat hal-hal yang romantis, mewah seperti itu ya. Karena di sini aku lihat ketika dia datang, dia udah stabil secara finansial kayak gitu. Ya, jadi intinya dia ketika udah datang berarti dia udah sadar bahwa dia salah sama kamu. Ya, dan dia ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu, makanya di sini dia akan mencoba menarik perhatianmu dengan cara yaitu tadi, mungkin dia akan membawa kamu ke hotel mewah, restoran mewah, atau traveling kemana gitu ya, ngebawa kamu ke luar negeri atau apa. Ya, seperti itu. Intinya dia akan mencoba membuatmu terkesan sama dia, akhirnya kamu mau menerima dia lagi gitu. Intinya dia ingin menarik kesan baik ya dari kamu, sehingganya mungkin inilah cara biar menurut dia inilah cara biar kamu bisa nerima dia lagi gitu. Karena dia sadar bahwa kemarin-kemarin tuh ya dia hmm, hanya berfokus pada diri sendiri dia gitu ya, pada diri dia sendiri ya, entah hanya kerja doang, terus hanya memikirkan tentang kebahagiaan dia sendiri, dia ngabain kamu ya di sini, terus eh, dia hanya fokus sama teman-teman dia aja, pekerjaan dia gitu ya. Padahal di sini kamu mencoba untuk menarik perhatian dia, tapi tetap dia abaikan. Juga ada energi dari si dianya yang terlalu otoriter sama kamu, terlalu mendominasi hubungan. Jadi kamu merasa kayak tertekan, kamu merasa lelah gitu ya, dia tahu itu dan dia sadar itu. Jadi ketika dia datang, dia udah sadar itu bahwa dia pernah melakukan hal-hal yang seperti itu kepada kamu ya. Dia mengabaikan kamu, dia hanya fokus pada kerjaan, pada hobi, pada kebahagiaan dia sendiri doang. Dia tidak tidak menghargai kamu ya, tidak tidak apa namanya? Tidak memberikan perhatian, kasih sayang ke kamu ya. Jadi ketika dia sudah sadar dari strength reverse ini, dia akan memberikan dua hal ini, Page of Cup dan Queen of Coin ya. Dia akan mencoba menarik uh, perhatianmu lagi dengan cara yaitu memberikan hal-hal yang kamu mau gitu ya. Membuat kamu apa ya? Membuat kamu itu kayak apa? Termenganga gitu sama dia gitu ya. Ya menarik kesan baik lah dari kamu gitu. Ya, jadi strength ini seperti itu. Bahkan di sini kamu sampai yang apa ketergantungan banget kan sama dia, tapi ternyata tidak diberikan balasan atas keinginan kamu, atas usaha kamu untuk mendapatkan perhatian dia. Dia nggak ngebalas uh,
untuk memperhatikan kamu balik kayak gitu. Ya, dia sadar itu dan makanya di sini Queen of Coin yang akan keluar ya. Dia akan membalas kamu ketika nanti dia datang kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Inilah isi hati dia ya. Untuk kapan dia datang, nggak ada waktu pastinya dia akan datang ya. Yang penting tuh kalau misalkan dia udah sadar, baru dia akan datang. Tapi energinya aku lihat memang lambat, butuh proses ya, butuh proses karena sekarang dia sedang berjuang, memang lagi berjuang gitu ya. Jadi memang agak lama, nggak dalam waktu dekat juga aku lihatnya. Oke, mungkin sebulan lagi ya, mungkin sebulan lagi. eh karena setiap energi orang beda-beda ya. Dia datang itu mungkin sebulan lagi atau mungkin ya butuh waktu lebih lama dari waktu sebulan itu karena memang aku lihat dari sini butuh kesabaran sih dari kamu kalau misalkan kamu memang masih mengharapkan dia ya, butuh proses memang. Setiap energi orang juga beda-beda ya, nggak bisa dipukul rata, nggak bisa dipukul sama rata. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Leo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaanku ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.